Sambil menunggu kemacetan, kita bikin podcast dulu sebelum masuk kerja. Jadi, ada seorang penjual sate Padang ya. Gue termasuk suka sate Padang. Tapi kebetulan memang sate Padangnya enak, jadi gue suka. Kalau nggak enak ya nggak bakal gue suka. Kebetulan sate Padang nih ada di depan sebuah apotik. Ya, baru pindah juga, apotiknya pindah, ada sate Padangnya juga pindah. Tadi apotiknya di tempat A, sekarang udah pindah apotiknya ke tempat B. Lalu di sana juga sate Padangnya juga ngikut pindah. Nah, gue penasaran dong, gue tanya, sate Padangnya kok pindah ya Pak? Apotiknya pindah, sate Padangnya pindah. Kemarin perasaan sate Padangnya belum pindah deh. Iya, itu mau dulu apotik yang A yang lama mau didiriin rumah, sehingga kami harus pindah. Nah, kebetulan baik banget nih si pemiliknya apotiknya mempersilahkan untuk bikin tenda jualan sate Padang di depan rumahnya, di depan apotiknya yang B ini gitu. Enggak minta bayaran, enggak, malah dikasih. Bersyukur dah masih bisa dagang gitu. Oh, keren banget ya pemilik dari apotiknya. Lalu gua tanya, udah lama nih Pak sate Padangnya jualan? Udah lama, waktu apotiknya masih di sana. Sekarang malah baik banget, malah dikasih gratis, bahkan nggak ditarikin uang. Terus gue cuman bisa bilang, karena kebetulan gue kenal pemilik apotiknya, dan gue langsung bilang aja, mungkin rezekinya udah banyak ya Pak ya, jadi nggak minta lagi gitu. Jadi udah saking rezeki yang diterima tuh udah banyak, jadi nggak perlu maksa-maksa lagi minta bayaran karena make lahan depan. Ya sih, bisa jadi kan gitu ya, dia bilang juga kurang lebih gitu. Mungkin aja dari pengalaman ini, kan gue lagi ngobrol-ngobrol gitu, gue bilang aja ke masnya yang jaga, karena kebetulan ya kami beberapa kali ngobrol dengan mas-mas yang memang jaga di sate Padang itu. Lalu gue jadi teringat dengan filsafat napas kemarin gitu ya yang akhirnya kayaknya tepat juga bisa dianalogikan buat pengalaman ini gitu. Gue bilang ke mas-masnya, Mas, mungkin karena dia udah nerima banyak rezeki ya gitu, jadi saatnya juga memberi kepada orang lain juga. Gue yakin ada filsafat itu juga, sama seperti kayak filsafat nafas. Ketika orang itu mendapatkan banyak, ketika dia menarik nafas banyak dan mendapatkan itu gratis, nafas itu kita hirup secara gratis, semakin dalam kita tarik, maka kita juga harus menghembuskannya semakin banyak keluar. Artinya analoginya sama dengan kehidupan kita sendiri gitu. Bahwa ketika kita sudah mendapatkan hal yang banyak, jangan pernah lupa untuk melepaskannya juga, atau memberikannya gratis kepada orang lain. Kan gak harus memberikan gratis, kan gak harus bentuknya kasih uang. Ada orang-orang yang filantropis, yang mendapatkan rezekinya udah banyak, kemudian dia memberikan kepada orang lain. Filantropis ya biasanya. Dan mereka, orang-orang kayak gini tuh dikenal ya kebaikannya. Jangan-jangan bisa jadi pemilik dari apotek ini sebenarnya seorang filantropis yang banyak memberikan hal-hal baik, banyak memberikan secara gratis kepada orang, tidak harus dalam bentuknya uang. Bisa jadi dia punya lahan, terus lahannya boleh dipakai. Bisa jadi dia punya misalnya pakaian lebih, pakaiannya boleh diberikan kepada yang membutuhkan gitu. Dalam hal ini
gue cerita ke mas-masnya, jangan-jangan karena dia udah mendapatkan hal yang banyak, rezeki yang banyak, kesejahteraan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, maka saatnya dia juga mengembalikan kepada orang-orang. Menarik ya filsafat nafasnya. Terus gue lihat mas-masnya gitu kayak iya, ketawa sendiri, iya, dalam juga gitu ya, mungkin ya dia mikirnya ya, gue kayak dalam banget gitu ya, padahal gue juga dengar filsafat nafas dari bahan-bahan konten yang lain gitu. Tapi konten filsafat tentang filsafat nafas sih bener juga ya. Napas itu gratis ya, udara itu gratis kita hirup buat kita hidup, nggak usah perlu duit segala macem. Untuk orang-orang pemulung atau orang-orang yang kayaknya mereka di pinggir jalan, tapi sebenarnya mereka tuh bahagia dengan hidup mereka apa adanya. Kebahagiaan itu tercermin dari nafas mereka sendiri gitu juga ya. Ketika mereka menghirup, mereka juga memberi. Iya kan? Ketika mereka terima, mereka juga memberikan kasih gitu. Kasih, terima, kasih, terima, kasih. Semakin diterima yang banyak, memberikan kasih itu luar biasa. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Filosofinya jangan kebalik. Bukan memberikan dulu yang banyak dengan harapan akhirnya menerima, ya. Jangan gitu filosofinya, tapi menerima dulu. Menerima banyak. Ketika menerima banyak, jangan sampai lupa untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Jadi filosofinya mirip banget dengan kehidupan ya. Enggak napasnya tuh enggak dibuang dulu, baru kita tarik. Kayaknya kebalik dah. Biasanya tubuh kita yang butuh dulu, terus kemudian habis itu kita buang gitu. Dan itu pola-pola seperti itu mirip juga dengan kehidupan kita sendiri. Sekali lagi ya, mirip dengan pola kehidupan kita sendiri. Kita tarik napas, kita buang. Kita tarik napas, kita buang. Kita terima, kita kasih keluar. Kita terima, kita kasih keluar. Semoga membantu ya. Jadi kesimpulannya, si pemilik apotek ini pasti dia sudah menerima banyak hal, kebaikan-kebaikan yang dia terima. Maka saat sudah menerima kebaikan tersebut, jangan lupa untuk memberikannya kepada orang lain. Salam dari gua Lembu Tambun, siap-siap kerja tapi masih dalam kemacetan. Bye-bye.